Shalom sahabat Laksuduvina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah di episode yang ke-6 dari 7 episode seri Barang Siapa Menang. Pesan Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaatnya dengan dasar Wahyu pasal yang kedua dan yang ketiga. Judul episode ini adalah Perlindungan Tuhan pada Hari Pencobaan. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13. Pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Philadelphia adalah pusat perdagangan, kota yang sangat makmur. Tetapi juga karena banyaknya kuil-kuil yang dibangun di kota itu, baik untuk kaisar-kaisar Romawi yang berkuasa, yang didedikasikan, atau kepada dewa-dewa Yunani, maka kota ini juga dijuluki Athena kecil atau Little Athens. Di kota ini terdapat sebuah sinagoga, yaitu rumah ibadat Yahudi. Dan kita tahu bahwa karena kota ini juga banyak sekali orang-orang yang beragama. Tetapi masalahnya semua ini tidak ramah kepada orang Kristen. Karena orang Kristenlah satu-satunya yang tidak mau tunduk kepada dewa atau nama lain kecuali mereka menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, ini memang jadi cukup ironis dengan arti dari nama kota ini, Philadelphia, kasih persaudaraan. Yesus datang sebagai yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yesus kita tahu dari keturunan fisiknya adalah dilahirkan dari keturunan Raja Daud. Sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya, Mesias akan datang dari tunas atau taruk Daud. Jadi Yesus itu membuktikan dia adalah Mesias. Nama yang dia sandang untuk diperkenalkan berarti dialah Mesias itu. Dialah pemegang kunci Daud. Artinya pemegang otoritas yang memutuskan siapa yang berhak untuk masuk atau tinggal dalam kerajaannya. Yesus satu-satunya yang berhak menentukan nasib seseorang berada di sorga atau tidak. Jadi bukan akibat kesalehan dan jasa manusia sama sekali. Tidak ada. Hanya Yesus yang sanggup untuk memutuskan siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Berdasarkan standar dan kriteria dan iman kepada Yesus Kristus saja. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus akan dapat jaminan hidup yang kekal. Kabar baik, saudara. Jemaat di Philadelphia tidak mendapat teguran sama sekali dari Yesus. Ini kedua setelah Smyrna yang tidak mendapat teguran celah dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus melihat pekerjaan iman mereka. Dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Yesus memperlihatkan kuasanya dan juga jaminan perlindungan kepada jemaat ini. Karena Yesus mengatakan, saya tahu kekuatanmu itu tidak cukup besar. Bisa saja ini karena gereja itu tidak cukup kuat, tidak cukup pengaruh secara politik, mungkin secara ekonomi, secara orang-orang yang ternama yang berjemaat di sana. Mungkin kekuatan mereka tidak diperhitungkan oleh manusia. Kekuatan yang kecil. Tetapi dari mana Tuhan bisa datang dan hadir dalam jemaat ini. Dan menyatakan perlindungannya. Karena mereka menuruti firman Tuhan. Karena mereka tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Pada waktu sulit gampang kita menyangkal. Gampang kita menyembunyikan identitas kita. Ketika keadaan berat, gampang untuk kita mengatakan, saya gak kenal dia. Oh, kalau ini ternyata bikin saya bisa naik jabatan, saya akan sangkal, saya akan tidak taat kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Tetapi kabar baiknya, mungkin saja jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang kecil. Tidak punya pengaruh yang kuat secara ekonomi, politik, dan sosial. Tetapi mereka punya relasi yang intim dan pribadi dengan Yesus Kristus. Akhirnya mereka memiliki akses langsung. Akses yang besar
sehingga kekuatan Allah dicurahkan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi jemaat itu. Ayat 9, Yesus mengetahui penderitaan mereka. Dikatakan karena tekanan dari agama Yahudi. Tetapi Yesus berjanji bahwa Dia akan melakukan segala sesuatu kepada orang-orang yang selama ini menekan mereka. Dikatakan di dalam ayat itu bahwa orang-orang Yahudi ini akan menyadari, akan mengakui bahwa Tuhan sungguh berkenan kepada mereka yang dianiaya. Tuhan, Yahweh yang mereka sembah itu ternyata memperlihatkan kasih-Nya kepada orang Kristen yang mereka aniaya, yang karena mereka berpikir mereka juga adalah penyembah Yahweh, tapi mereka nggak percaya Yesus sebagai Mesias. Dan mereka menganiaya, tetapi justru Yahweh yang mereka sembah memperlihatkan kasih-Nya kepada jemaat di Philadelphia. Itu bentuk perlindungan Tuhan. Itu bentuk perkenaan Tuhan. Sangat relevan sekali dengan kondisi kita pada saat ini. Saat kita menyadari akan betapa lemahnya kita, tidak berdaya. Pak, kita ini wong cilik, Pak. Kita ini siapa kita? Saya tidak punya koneksi politik. Saya tidak punya orang-orang hebat di dalam kartu nama saya atau di dalam kontak handphone saya. Mungkin kekuatan kita kecil. Mungkin gereja di mana Anda menggembalakan kecil. Tidak terlalu besar untuk dilihat dan dilirik oleh penguasa kota. Atau mungkin karena kecilnya gampang ditekan dan ditindas. Tetapi ada kabar baik. Pada waktu kita berpegang pada janji Tuhan, Dia yang akan menyatakan pertolongan kepada kita. Dia yang akan membuat kita bertahan. Bahkan pada waktu kita berdiri dan mengatakan, Tuhan, kami tidak menyerah, kami tidak akan tinggalkan kota ini. Karena kota ini memerlukan Yesus Kristus. Engkau tidak takut untuk menyandang nama Tuhan dan engkau tidak menyangkal namanya. Ada kabar baik bahwa dikatakan orang-orang yang menekan mereka ini, yang menekan kita, justru akan melihat perlindungan Tuhan nyata pada kita. Perkenaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata pada kita. Justru apa yang mereka tekan seperti berbalik kepada mereka. Dan mereka menjadi malu. Janji Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Karena engkau telah menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau daripada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kesetiaan, ketaatan kepada firman Tuhan dalam menantikan Tuhan menjadi alasan Tuhan memberikan perlindungan kepada jemaat pada masa pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Berarti kalau dari kata ini kejadian belum akan terjadi. Bagaimana dengan wabah COVID-19? Bukankah itu sudah mewabah ke seluruh dunia? Kalau kita lihat di dalam pengertian janji Tuhan ini, dikatakan seluruh permukaan bumi. Wabah COVID belum menyentuh semua area di bumi. Ada banyak negara-negara di daerah Pasifik yang luput dari COVID. Berarti ini akan datang lagi nanti pencobaan yang besar yang akan mendiami semua penduduk bumi. Tetapi kita bisa melihat di sini janji Tuhan, perlindungan Tuhan sekalipun kepada mereka yang kecil, bahkan kepada kita pada waktu kita melewati pandemik ini. Lihat, kita bisa melihat perlindungan Tuhan. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Sekalipun kita harus melewati. Di sini saudara, ini yang namanya bagaimana kita mendapat perlindungan pada masa pencobaan berat. Pada masa wabah COVID-19 ini. Justru kita bisa melihat. Engkau mungkin bahkan sakit. Terkena. Anggota keluarga kita terkena. Tetapi kita bisa melewati itu. Dan mendapatkan perlindungan serta pemeliharaan. Apa jaminan dan upah yang Tuhan berikan kepada kita yang setia menantikan Dia. Mereka yang menang menjadi pilar di dalam rumah Tuhan, yakni gerejanya, dan tidak keluar dari rumah Tuhan. Ada komentator Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus memberikan janji ini sebagai kontras dengan penduduk kota
Philadelphia yang rajin beribadah ke kuil-kuil mereka. Tetapi mereka akan lari meninggalkan kuil mereka karena ketika gempa bumi datang, kuil itu tidak cukup kuat menahan sehingga akhirnya pilar-pilarnya runtuh dan hancur dan mereka keluar meninggalkan. Bahkan dewa mereka hancur di sana karena patung-patung belaka. Nah, di sini ketika goncangan datang ke seluruh muka bumi seperti wabah ini, apakah kita akan lari meninggalkan Tuhan? Lari menyelamatkan diri dan melupakan iman kita. Melupakan Yesus, melupakan gereja. Justru kabar baiknya di sini adalah pada waktu engkau akan mengalami situasi yang sulit, dikatakan Tuhan akan membuat kamu menjadi pilar, menjadi kokoh, menjadi satu topangan. Dan kemudian dibilang apa? Jangan lari, kau tidak akan keluar dari gereja. Engkau akan tetap tinggal di dalam rumah Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita mahkotanya untuk kita bisa mendapat nama juga. Nah, ini menarik karena nama itu adalah identitas. Dan di sini dikatakan keberadaan dan identitas mereka jemaat ini diberikan oleh Tuhan. Nama kita menjadi identitas, dan kalau nama itu diberikan oleh Tuhan, maka identitas kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah Kristus saja. Karena kita ini adalah hamba-hambanya. Dan kita ini hamba milik properti daripada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Jadi identitas kita adalah identitas Kristus. Identitas kita bukan yang lain. Kredensial kita, kredibilitas kita bukan pada diri kita dan pelayanan kita. Tapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang bikin kita menjadi stabil. Di dalam sejarah kota Philadelphia terkenal sebagai kota yang bolak-balik gonta-ganti nama. Karena tergantung siapa penguasa kota itu, namanya dirubah. Siapa dewa yang dibawa oleh kaisar, dia akan membuat nama kota itu berubah. Gonta-ganti artinya apa? Identitas mereka berubah seturut dengan siapa yang menguasai. Tapi hari ini ada kabar baik. Kita tetap hanya membawa satu nama saja. Yang dari dulu, sekarang, dan yang akan datang tidak akan pernah berubah. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita hari ini diberikan kesempatan. Sekalipun kita lemah, kecil, tidak punya kekuatan. Tetapi pada masa-masa sulit seperti ini, percayalah perlindungan Tuhan datang kepada mereka. Yang mengasihi Tuhan, yang menuruti firman-Nya, yang tidak menyangkal, dan tiba-tiba, ini yang saya suka, tiba-tiba Tuhan akan datang dan membukakan pintu. Atau Tuhan akan datang dan menutup pintu. Dan tidak ada satu yang bisa menyangka bahwa itu hanya Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Tuhan yang akan membela kita. Dan orang mengatakan, siapa koneksinya? Dan kita mengatakan, saya hanya punya Yesus Kristus. Inilah kabar baik untuk kita bertahan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Bapa di surga, aku bersyukur Engkau memilihku, memanggilku masuk ke dalam rumah-Mu dan ke dalam jemaat-Mu. Tolong aku Tuhan untuk setia berpegang pada firman. Dan saat masa pencobaan besar datang, aku tetap kokoh dan bertahan tinggal di rumah-Mu. Biarlah kiranya identitasku hanyalah Kristus semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.